Tapi kerusuhan tuh nggak ada kayaknya di ayat Al-Quran di kerusuhan, Pak. Enggak, narasinya seolah-olah, Pak, seolah-olah itu kan orang-orang Yahudi yang membunuh Yesus, padahal kan tidak seperti itu. Makanya ada disebut Yesus itu bersembunyi dalam rumah, nembus genteng, terangkat ke Ya kan langit. yang gini Pak, sebentar kan Bapak akui tadi memang orang Yahudi membunuh Yesus. Sementara orang yang Romawi awalnya udah lepas tangan. Bukan orang Yahudi membunuh Yesus. Tidak pernah ada di Alkitab orang Yahudi membunuh Yesus, Pak. Tidak pernah ada. Orang mana lagi? Orang Romawi yang mengeksekusi. Orang Iya, Yahudi menuntut itu, gitu. Menuntut itu. Tetapi orang Romawi yang tangannya eksekusi. Jadi bukan ya, mati di tangan orang Yahudi. Enggak. Artinya kan begini kan. Artinya kan orang Yahudi menggunakan pedangnya Romawi untuk membunuh Yesus, kan itu kan ujung-ujungnya memang orang Betul, Yahudi. tetapi ketika dikatakan narasinya kami telah membunuh Al-Masih Rasul Allah, itu kira-kira benar nggak? Ya, benar juga saya rasa itu kan. Secara tidak langsung maksudnya. Secara tidak langsung benar, sebab orang-orang Romawi udah lepas tangan, kami tidak bisa menjerat orang ini kan gitu. Itu keliru, Pak. Karena kalau orang Yahudi percaya bahwa Yesus itu Al-Masih, mereka nggak akan membunuh Yesus. Mereka itu nggak percaya Yesus itu Mesias, Pak. Iya, itu masalahnya. Masalahnya itu di situ. Iya. Ya kan dia mengaku itu kan dia mengaku dia utusan Tuhan kepada orang tapi Yahudi. Mereka nggak percaya kan? Iya, nggak percaya, mana tahu itu kata-kata olok-olok bagi mereka kan, bagi persepsi mereka gitu. Padahal ternyata yang olok-olok mereka itu benar gitu. Oh, kami sudah membunuh Isa Al-Masih Rasulullah gitu. Kok olok-olok ya Pak? Dari mana tuh statement gitu? Mereka sama sekali nggak mengakui loh Pak. Dia menyatakan bahwa Yesus itu sudah menghujat loh Pak. Menghujat Allah, menghujat Tuhan. Menghujat Allah. Gitu Pak. Jadi tidak ada persepsi mereka bahwa memang ada beberapa sebagian yang percaya apa yang dikatakan Yesus bahwa dia adalah anak Allah, dia datang dari Allah. Nah, itu kan kayak rumor-rumor begitu Pak di sana. Kondisinya di sana kan antara ada yang percaya, ada yang enggak. Tapi dengan ahli Taurat yang menjadi biang keroknya di sini, gitu Pak. Yang menyatakan, yang mempunyai otoritas untuk menghukum Yesus, pernyataan-pernyataan Yesus itu mereka nggak mau terima, alias mereka nggak percaya apa yang dikatakan Yesus. Kadang-kadang apa yang dilakukan siapa Yesus yang menyembuhkan orang dibilang dari sihir. Al-Quran sendiri Bapak aja mengatakan begitu Pak. Iya. Jadi kalau itu yang dikatakan oleh orang-orang Farisi waktu itu, dibilang dia menyembuhkan menggunakan kuasa gelap gitu ya, dari Belzebul dia bilang. Ibaratnya kalau Al-Quran Bapak bilang sihir. Nah itu Pak, jangankan menyebut Mesias, mereka nggak mau menyebut Mesias untuk orang-orang itu Pak. Ahli-ahli Taurat itu yang membenci Yesus itu, yang takut kehilangan jemaat itu. Dulu cantik kecil itu. Jadi yang cantik itu. Justru sebenarnya begini Pak. Justru sebenarnya mereka yang mengatakan kami telah membunuh Isa Al-Masih Rasulullah utusan Allah gitu kan, Ibnu Maryam utusan Allah. Justru mereka yang mengucap itu justru mereka yang tidak percaya dia ini utusan Allah, sebab mereka terbunuh gitu kan gitu. Ya kalau memang dia utusan Allah, dia nggak pasti dia nggak bakalan bisa itu. Jadi justru orang yang mengatakan begitulah orang yang tidak percaya bahwa Isa Al-Masih ini utusan Allah kan itu. Ini begini Pak ya, itu kan dinarasikan ulang, diceritakan ulang oleh Allah lah begitu ya, kepada Muhammad. Lewat turunnya ayat itu gitu, di An-Nisa 4 itu, di An-Nisa 157 itu. Tetapi kalau kita lihat, ini narasinya sepertinya agak nggak pas gitu Pak. Jadi nggak detail, nggak jelas ini. Artinya yang menceritakan ini sendiri nggak jelas gitu Pak. Jangankan mengatakan siapa yang membunuh, ya kan? Siapa yang dibunuh aja nggak jelas. Kalau dia mau menyatakan konsistensi yang muridnya kayak gitu kan, atau salah satu dari muridnya gitu kan, atau apa gitu siapa namanya kan harusnya jelas loh. Allah harusnya tahu, sebut aja namanya. Tapi tidak disebut Pak, biar timbul keraguan-keraguan di pihak Bapak juga.
supaya tidak ada ini, karena memang kalau di compare dengan cerita yang sebenarnya Alkitab, orang akan tertawa aja kayak ini pengorbanan Ismail dengan Ishak gitu. Itu kan sama aja sebenarnya, bahwa tidak jelas di Al-Qur'an mengatakan itu Ismail. Di Alkitab tuh Ishak gitu, Pak. Jadi nggak usah di bagi saya sih, kalau Bapak menyatakan itu Bapak pertahankan ayat itu ya silahkan gitu. Tapi bagi kami ya itu useless lah. Nggak ada ya, bagi kami nggak kami perhitungkan itu. Kesimpulannya Yesus bukan Isa. Iya, lebih baik begitu. Lebih baik begitu saja. Jadi kayak apa gambaran kita tentang pengorbanan Ishak dengan itu sama, hampir disamakan dengan pengorbanan Yesus atau siapa yang diserupakan gitu. Itu ada hal ya tipologi yang aneh bagi saya sih. Apa bentuk yang memang dua bentuk yang kejadian yang pernah ada tapi semua ragu-ragu gitu, Pak. Bapak juga nggak pernah memastikan siapa Ismail itu dibunuh atau apakah Ismail atau Ishak. Nggak ada di Al-Qur'an itu menyatakan nama, Pak. Itu keraguan-raguan, Pak. Bahkan banyaklah diartikan, dihitung dari ini nama segala, ya semua juga susah, Pak. Sebut aja namanya selesai, Pak. Itu alasannya katanya Ishak belum lahir. Saya pernah dengar gitu. Ya itulah, Pak. Kan mereka hitung-hitung, Pak. Tidak ada langsung nyata Ishak. Kalau Alkitab kan jelas Ishak gitu, Pak. Kalau mereka nggak tulis nama, Pak. Anak Abraham selesai. Ibrahim selesai. Dokumen begitu runtutnya mau dibuang begitu saja. Nah itu dia. Dokumen sejarah yang begitu runtutnya mau dihilangkan saja, mana bisa orang menghilangkan sejarah? Sejarah sudah terbentuk. Padahal penyaliban pengorbanan Ishak itu adalah tipologi dari penyaliban Kristus kan gitu. Benar. Jadi nggak mungkin salah itu. Tidak ada. Iya, tidak Jadi mungkin. Anisa 14 itu, Anisa 157 itu kalau di-compare dengan Ibrahim itu, cerita Ibrahim itu memang menimbulkan keraguan-raguan, Pak, dua-dua, tapi dari sisi pandangan Quran ya, maaf ya. Itu Quran lah yang meragu-ragukan. Bagi beberapa sejarah, bagi beberapa cendekiawan Muslim ya, sarjana Muslim yang lebih moderat seperti Munim Siri, itu dia mengatakan, mengutip beberapa kajian, termasuk dia juga berpendapat ya, bahwa Al-Quran itu lebih kepada ungkapan sastra. Jadi memang kalau sastra kan kadang bahasanya itu memang atau premis-premisnya itu tidak harus inline dengan sejarah gitu. Tetapi ada makna di balik itu. Misalnya begini, seluruh profil dari Nabi itu seragam di Quran kan, tidak bersalah, terbebas dari kesalahan, maksum dan seterusnya. Itu kalau dibandingkan dengan Alkitab yang memang dokumen sejarah tidak inline. Tetapi para cendekiawan Muslim ini yang saya baca bukunya dari Munim Siri itu lebih kepada apa sih esensi di balik pembedaan itu gitu loh. Karena karya sastra itu kan bisa sifatnya sebagai antitesis, sindiran, yang memang diungkapkan dengan bahasa-bahasa yang berlawanan dengan data empiris. Nah, tetap para cendekiawan Muslim ini terus tidak berubah iman Islamnya. Artinya mereka punya pendekatan yang baik, lebih baik menurut mereka ya, dalam memaknai Al-Quran itu. Mereka bisa mengambil makna teologisnya tanpa harus terjebak pada kondisi ketika Quran ini diuji dengan begitu banyak data sejarah tidak inline. Nah, tapi ya kan itu dikatakan sebagai Islam yang liberal gitu kan. Karena kan lebih banyak mayoritas Islam lebih kepada yang tradisional. Sifatnya yang Ahlus Sunnah, As-Sunnah dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya menjadi pembahasan kita gitu kalau dialog lintas iman ini. Karena kalau selalu dibawa ke konsep fakta iman, nah Quran ini sebagai fakta iman, ya kalau kita bicara fakta sejarah kan percuma juga. Tetapi kalau di Alkitab memang
bukan hanya fakta iman, tetapi fakta sejarah. Makanya ketika fakta iman ini kita tutup dulu, kita bicara fakta sejarah, kekristenan tidak bermasalah. Seperti itu sih kira-kira bro, petunjuk langit ya. Ya, sebab begini ya, Al-Quran itu merangkum, artinya isinya itu merangkum semua, ya katakanlah cerita gitu kan, cerita terus hukum-hukum gitu kan, tatanan sosial, ilmu pengetahuan, sastra ada di sana semua, dan akidah ada jelas, teologis gitu kan, mindset. Nah, jadi memang Al-Quran itu memberikan petunjuk-petunjuk gitu. Petunjuk-petunjuk yang sedikit misterius untuk umatnya gitu kan. Apa benar, mengasih tantangan kan gitu, apa benar enggak. Terus masalah sejarah tadi, sebenarnya kan sejarah itu kan masa lalu. Kita melihat masa lalu gitu, melihat ke belakang. Dan sejarah pun tidaklah, kalau saya berpegang tidaklah mutlak benar gitu. Paling benarnya 60% mungkin bisa kan gitu. Jadi Al-Quran itu gimana ya, bukanlah kitab sejarah gitu, bukanlah kitab yang harus detail namanya, tahunnya kan gitu, harus detail TKP-nya. Saya tertarik dengan Anda tadi menyatakan bahwa Al-Quran adalah kitab pengetahuan apa itu tadi ya. Aduh, Petunjuk. jangan dibawa ke masalah semalam lagi ya, gunung dan stabilizer ya. Nggak ada kelarnya itu. Ya, masalahnya gini, kalau orang menyatakan itu kan memang harus ada buktinya gitu loh. Quran adalah ini. Tunjukkan satu. Kalau itu banyak gitu loh. Jadi jelas premisnya. Udah tadi bro petunjuk langit sudah mengatakan itu Pak, jangan dikejar dulu, ini live. Kalau live itu orientasinya kepada kalau dibilang rangkuman berarti Allah merangkum, doa Allah kok merangkum? Jadi jangan menyimpulkan, ditanyakan, jangan ada framing. Ya, silakan. Jadi menurut saya, menurut umat Islam ya, keimanan Islam, terutama pribadi saya lah ya kan, Al-Quran itu adalah kitab suci yang merangkum, memberikan petunjuk-petunjuk kan gitu, petunjuk-petunjuk, bukan detail-detail, bukan kitab sejarah, bukan kitab pengetahuan gitu, tapi petunjuk-petunjuk. Yang merangkum siapa di situ? Ya Allah yang merangkum, Al-Quran yang merangkum gitu, yang merangkum garis-garis besar gitu kan, sejarah kan gitu, historis. Iya, Bro Elfrido, ini muncul dalam benak saya menjadi pertanyaan ya. Saya pernah tanya sama Tristan. Mungkin ini sekedar konfirmasi aja. Bro bisa katakan aku salah atau gimana. Tristan katakan yang pertama diciptakan Allah itu pena. Untuk apa? Iya, untuk menuliskan kitab Quran. Kalau Bro mengatakan firman. Bentar. Yesus enggak ujung-ujungnya enggak. Bukan itu. Kalau memang Allah sudah mencatatkan Quran ini sebelum dunia ada, bagaimana mungkin Bro mengatakan bahwa Taurat, Zabur, dan Injil dirangkumkan? Karena setahu saya Taurat itu baru ada di zaman Musa. Itu ribuan tahun jaraknya antara Musa dengan Adam. Bagaimana cara merangkumnya? Bukankah kitab Quran yang ditulis di sisi Allah itu tentu lebih dulu daripada apa yang dituliskan oleh Musa, para nabi, dan dituliskan oleh rasul-rasul, ibaratnya rasul-rasul atau kitab Injil yang dibawa versi Isa menurut Bro itu. Aku terguncang dalam pikiran saya konteks itu aja Pak. Mungkin Bro bisa mencerahkan saya. Oke. Ini kan teologis, ini sebuah gambaran dan sebenarnya sebuah ilustrasi sebenarnya kan. Pena bukan berarti pena itu sama dengan pena ini. Pena yang kita pegang ini gitu, yang kita punya. Artinya itu sebuah konsep, sebuah apa ya, kayak ginilah, kayak kita menciptakan, kontraktor ingin menciptakan gedung, pasti dia akan mengambil pena dulu,
terus mengambil buku kertas, terus dia ukir dulu konsepnya di apa, seperti apa warna gedungnya nantinya, catnya apa, besarnya, tinggi, lebar, segala macam, kan gitu kan. Upah tukangnya berapa? Pertanyaan saya, apakah Quran itu sudah dirangkum dahulu sebelum Taurat Injil ada? Oh, konsepnya udah dirangkum semuanya, kebenaran itu udah dirangkum. Jadi istilahnya apa ya? Aduh. Itu adalah sebuah konsep Allah gitu kan, konsep sunat apa ya, bahasa rumus-rumus Tuhan gitu kan. Maksudnya rumus-rumus Tuhan itu yang jatuh ke bawah itu. Kenapa rangkuman itu tidak diberikan saja langsung kepada Musa dalam bentuk rangkuman, tetapi yang diberikan kepada Musa adalah sesuatu yang detail. Sekarang gini Pak, kita itu terlalu jauh ya, kita bertanya tentang rumus Tuhan gitu. Kenapa harus sekarang, kenapa nggak dulu? Sama kayaknya begini kita bertanya jadinya, kenapa Tuhan ciptakan pohon larangan gitu? Kenapa? Seharusnya Tuhan nggak menciptakan itu gitu. Kenapa diciptakan kan gitu? Nah itu sudah rumus Tuhan, sudah ketetapan, sudah apa Tuhan gitu, kehendaknya gitu. Jadi itu terlalu jauh itu. Kenapa sekarang? Kenapa nggak besok atau sebelumnya? Menurut kan gitu. saya Jadi, logis saya pertanyakan itu. Menurut saya logis saya pertanyakan itu. iya logis. Cuman saya nggak bisa jawab. Tuhan yang bisa menjawab. Oh ya sudah. Karena gini kan, aku ini kan seorang gini Pak Petunjuk Langit ya, ini hanya bertanya saja. Apapun jawaban bro itu kan ya saya terima-terima saja. Cuman gini, yang setahu saya kan seorang guru ini. Iya. Seorang guru itu tentu kan biasa melihat buku pelajaran. Karena di dalam hemat saya, beberapa buku yang saya baca, rangkuman itu selalu terakhir. Tidak pernah rangkuman itu di depan. Ada di situ. Tetapi kalau memang Quran rangkuman, padahal Quran kan sudah dicatat. Bahkan itu yang pertama kali dituliskan rangkumannya. Ya ini menjadi sebuah pertanyaan yang terguncang dalam pikiran saya ini gitu ya. Habis itu, tapi apapun jawaban bro ya saya hargai juga, gak apa-apa. Ya. Itu aja bro. Yang pena, yang apa ya? Ini masalah rangkuman atau masalah pena apalagi nih? Fokusnya yang mana ini? Yang saya jawab bro, Pak Erben. Tadi Pak Alfredo kan ditanya pena malah menjelaskan mengenai rangkuman. Makanya yang dikejar rangkuman. Seperti yang Pak Erben katakan tadi, bahwa rangkuman itu bukan di depan, tapi di belakang. Kenapa rangkuman itu sudah di depan? Seperti itu aja. Rangkuman di depan. Ya kan kita terima belakangan. Ya manusia nggak sanggup menerima langsung semua, pasti Tadi Anda mengatakan bahwa rangkuman itu sudah ada sebelum konsep. Iya. Dari mana Anda tahu konsep itu? Ya kan Pak RB kan yang pertama Anda kali mengatakan bahwa Allah mempunyai konsep itu dari mana? Dalilnya dari mana? Ya kan Lauhul Mahfuz, sebuah kitab itu. Itu hal yang lain. Maksudnya contoh itu dari mana? Satu cerita yang dirangkum apa? Satu kisah yang dirangkum. Jadi enggak. Maksudnya jadi fokus maksudnya masalah teologis kah atau masalah apa ini? Jadi saya bingung juga. Kata Allah merangkum itu dari mana Anda dapat? Gini ya. Ini teologi saya kan. Jadi Al-Quran itu kan kita bicara itu tadi kan. Al-Quran itu adalah rangkuman peristiwa, artinya clue-clue gitu kan. Peristiwa-peristiwa di mana Allah telah menceritakan pengalaman-pengalamannya di masa lalu kepada Muhammad kan gitu. Pengalamannya dia berkuasa juga, dia mengutus juga. Terus di Al-Quran juga berisi tentang aturan-aturan yang harus kami jalankan. Jadi istilahnya Al-Quran itu bukan fokusnya begini. Al-Quran itu bukan hanya doktrin yang selalu mengangkat Muhammad dan Muhammad gitu kan, itu yang lain gitu. Tapi jangan melebar dulu ke situ. Saya punya konsep tentang
ada ayat ayatnya. Putus-putus Pak, atau saya yang putus-putus atau Bapak? Suaranya yang putus-putus. Apakah itu asumsi kamu bahwa Quran itu adalah rangkuman, itu asumsi kamu, atau memang kata-kata dari Allah? Ini loh rangkuman saya kasih ke lu Muhammad lewat wahyu-wahyu. Jadi jangan melebihi yang tersirat dan tersurat. Gitu loh Pak. Dari manakah kata rangkuman itu? Iya. Dari mana saya dapat? Oke, asumsi saya. Isinya. Kalau isinya itu esensi silakan. Itu iman Anda isinya. Tapi maksudnya kata rangkuman itu dari mana? Apakah Anda tahu sendiri atau memang diberikan pencerahan Tuhan di dalam Quran itu? Iya, oke saya jawab ya. Jadi kan begini, kan Bapak Maiwe tadi kan tanyakan Al-Quran tidak detail menjelaskan siapa namanya, yang disalib bukan Isa, terus siapa namanya bukan Isa, nggak ada namanya kan gitu, nggak detail kan gitu. Al-Quran menjelaskan secara garis besarnya saja, kan itu bantahan saya, rangkuman saja, kan benar. Dia tidak apa namanya kayak yang dikorbankan Ismail apa yang di sini kan gitu. Tapi atau yang lainnya lah, kisah yang lain. Saya ini Pak Wawan. Sebenarnya kita tuh dari sisi Kristen ini kan mau cari tahu saja Pak, nggak perlu Bapak lalu jelaskan dalam juga. Mbak, permasalahannya gini, bagi kami sih memandang gini Pak. Kalau hal yang penting, yang efeknya ke hal-hal yang prinsip ya, itu hendaklah dijelaskan lah, jangan timbul keraguan gitu Pak. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya general gitu, bolehlah, kita nggak perlu banyak tahu gitu. Soalnya hal ini akan menjadi permasalahan gitu di kemudian hari gitu. Jadi kalau masalah iman ya udah, kita nggak bisa bicara lagi gitu Pak. Jadi proses ya, konsep penulisannya itu Pak, hal yang penting jadi nggak penting gitu Pak. Hal yang nggak penting dipenting-pentingkan. Kita tuh agak bingung gitu Pak, karena konsep kita biasa, logika kita itu nggak mungkin kita yang penting nggak kita jelaskan sedemikian rupa gitu. Jadi mana kita bisa membedakan, oh ini penting, ini enggak, oh ini sifatnya, oh ini hanya sastra, ini hanya syair saja atau apa. Kita susah Pak, karena masalah iman sih Pak, susah gitu. Karena iman ini, kalau kami Pak, iman itu akan bisa ditelusuri dengan sejarah itu Pak. Karena iman kami itu diturun-turunkan Pak, diturun-temurunkan Pak. Kami dapat cerita, dapat info dari ini, kami percaya gitu Pak. Kami karena mendengar, kami percaya. Karena dengan demikian, kalau kami dengar cerita yang tidak benar gitu, bagaimana gitu? Kemudian hari kepercayaan kami akan dipertanyakan Pak. Nah, itu sebenarnya Pak konsepnya Pak Langit, biar Pak Langit tahu gitu. Makasih Pak Langit, silakan. Ya, betul. Saya mau tambahkan sedikit begini ya. Tadi kan bicara rangkuman. Oke lah, kita terima lah bahwa itu rangkuman. Masalahnya begini, saya bertanya sedikit bahwa kenapa ketika dirangkum, tapi kok jalan ceritanya itu jadi berbeda antara 3 kitab sebelumnya dan kitab yang berisi rangkuman tadi. Gitu. Ceritanya berbeda loh, kisah-kisahnya berbeda semua. Secara fakta sejarah, jadi mana yang sebetulnya harus dipegang, kan begitu. Monggo, silakan. Ya, jadi memang Al-Quran mengklaim meluruskan gitu kan, mengklaimnya sendiri, dia yang bilang meluruskan ajaran-ajaran sebelumnya, mengkoreksi, maksudnya mengkoreksi, membenarkan, meluruskan lagi gitu ajaran yang telah disimpangkan oleh orang-orang terdahulu kan gitu klaimnya Al-Quran. Nah jadi ya jelas berbeda gitu. Itu jelas berbeda karena Al-Quran itu dia mengklaim bahwa meluruskan yang telah bengkok-bengkok dahulu kan gitu. Dia bilang bukan berarti yang dahulu benar. Bukan berarti yang dahulu benar dan yang baru salah. Bentar Pak Langit, ada yang agak Bapak, kalau Pak Langit punya narasi, punya kalimat, itu harus jelas Pak. Soalnya kata-kata yang Bapak sampaikan tadi, istilah meluruskan itu ada, membenarkan juga ada Pak. Jadi kita nggak boleh dispute di situ Pak. Karena Al-Quran sendiri membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nah itu kan kembali lagi nanti ujung-ujungnya mana yang benar gitu kan. Itu lain cerita gitu. Tapi Bapak tolong bikin kalimatnya jelas, tegas gitu Pak.
Meluruskan Ya, ia atau membenarkan Pak? itu maksudnya begini ya. Baca Ah. ayatnya. Membenarkan itu bukan berarti mengakui, tapi membenarkan itu maksudnya dulu ke kanan umpamanya kan, terus dibuat Al-Qur'an sebenarnya jalannya lurus gitu, atau ke kiri gitu. Jadi Apakah- membenarkan itu Apakah membenarkan yang salah-salah. Oh, membenarkan itu bukan mengakui, Pak. Oh, itu benar. bisa menunjukkan Bukan mengakui. yang dianggap tidak Wah, benar ini susah deh. Saya bahasanya susah nih. Enggak, yang dianggap Mungkin tidak ada yang benar bisa itu yang tahu. mana? Yang diluruskan itu yang bengkok yang mana? Harus ada Ya, itulah bukti dia. otentik. Jadi Standarnya tidak menuduh, tidak menfitnah. Bukti otentik yang harus diluruskan harus ada. Ya kan Harus jelas ditunjukkan. yang diluruskan contohnya begini ya, contoh kasarnya di Al-Qur'an Isa Al-Masih tidak disalib kan gitu. Padahal orang yang Yahudi mengaku dia telah menyalibkan. Apakah Anda Nah, tahu itu. bahwa kebenaran Muhammad kebenaran Yesus jadi salib itu? Iya, Dari literasi tentu mana? gini Dari ya. literasi apa? Dari literasi gini apa ya, di luar oke. Quran? Sebentar. Oke. Dari literasi apa di luar Quran yang menyatakan bahwa Yesus tidak disalib? Apakah Anda bisa menunjukkan literasinya di luar Quran bahwa Yesus tidak disalib? Sehingga Ya, oke, siap. meluruskan itu. Tentu gini ya, tentu kepercayaan umat Islam adalah Bukan kepercayaan. Anda ya dengar dulu. hal yang tidak benar. Contohnya Ya tadi nanti nggak nyambung ke situ, salib. nanti nggak nyambung ke situ, Pak. Nanti nyambung ke situ, tapi Gantian dengarkan saya dulu. ngomongnya. Benar, Pak. Ini Sebentar, di sini kan Bapak. Pak, di sini ada 16 orang semuanya pengen ngomong. Jadi ketika kalian dikasih kesempatan bicara dengan tertib supaya kami menikmati mendapatkan informasi Ya, gitu. saya belum selesai bicara, jangan dipotong dulu. Ya. Ya, sumbernya di mana? Oke, coba Jadi, Bapak dulu lah. Saya bertanya, dari literasi apakah di luar Quran yang menyatakan bahwa Yesus tidak disalib sehingga Quran mengklaim, meluruskan bahwa penyaliban itu tidak benar. Dari literasi apa di luar Quran? Oke, saya jawab lagi ya, jangan potong ya. Tapi dengarkan dulu. Nanti kalau mau bantah aja gitu, nggak apa-apa. Tapi dengarkan dulu. Iya Pak ini tolong Pak siapa Pak Dombas Umbaran nih semangatnya luar biasa nih ya. Tapi tolong Ya, di jempol saya semangatnya. Nah, gini ya. Tentu kami percaya bahwa kami dapat sumber, dapat pengetahuan dapat informasi dari Tuhan yang menyaksikan atas segala sesuatu. Atas Dia yang menyaksikan atas segala sesuatu gitu. Makanya di Al-Qur'an itu banyak ayat-ayat sains gitu. Sains artinya apa ya? Tuhan itu hendak mengatakan bahwa Dia itu melihat atas segala sesuatu gitu. Nih saya melihat ini, saya melihat bintang berwarna merah seperti kilauan minyak mawar merah gitu. Saya melihat lintah gitu. Nah, artinya gimana ya? Artinya memang Tuhan itu ingin menceritakan Tuhan itu menyaksikan atas segala sesuatu gitu. Jadi kalau manusia ini kan bisa juga tertipu-tipu gitu. Nah gitu. Jadi dari pihak manakah Bapak dapat ini gitu kan informasi? Sumbernya dari mana itu? Ya sumbernya dari Tuhan yang menyaksikan atas segala sesuatu gitu. Sudah belum? Sudah. Nah, silakan bantah sebanyak-banyaknya. Oke. Boleh nggak saya mengatakan bahwa sumber saya menyalahkan bahwa apa yang ditulis dalam Quran itu salah juga saya dari Tuhan saya, sesuai dengan Alkitab yang saya baca, bahwa itu tidak benar, bahwa Yesus tidak disalib dalam Quran itu tidak benar. Karena apa? Tuhan sudah berbicara dalam Alkitab Yesus disalib. Jadi seolah-olah jangan mengklaim satu yang benar. Seperti itu, Pak. Nah, ya kan mantap. Jangan salahkan kami. Ketika kami menganggap bahwa Tuhan kami juga memberikan petunjuk bahwa Yesus itu benar-benar disalib. Dan apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu keliru menurut Tuhan saya. Kalau Anda bicaranya masalahnya Tuhan, literasi itu Anda tahu dari Tuhan, saya pun bisa seperti itu. Karena ini adalah sejarah yang tertulis, bukan masalah dari Tuhan dari mana. Literasi itu
bisa dari sejarah, tulisan-tulisan orang ya yang sejaman seperti itu. Monggo. Ke komen, Ya, itu udah betul Bapak. Jadi ini kan masalah iman, ya kan. Jadi kami meyakini bahwa sumber yang mengatakan ini adalah Tuhan yang menyaksikan segala sesuatu. Jadi dia tahu seluk-beluk. Nah, maka ya kami percaya gitu. Mana percaya Anda pada sejarah kan gitu. Ya sejarah bisa. Nah, makanya Tuhan di dalam Al-Qur'an juga suka bicara tentang sains gitu kan. Al-Qur'an sangat senang sekali dengan sains gitu. Ya, kami diberitahu justru bukan hanya sejarah, ya, tetapi nubuatan-nubuatan itu juga mengacu ke sana. Bukan hanya sejarah saja, ditambah dengan sejarah otentik. Ketika 600 tahun ada buku yang menyatakan bahwa itu salah, saya bisa juga berhak mengklaim bahwa itu tidak benar, itu keliru. Karena Tuhan menyatakan dalam Alkitab benar bahwa Yesus itu disalib. Kenapa ada buku 600 tahun kemudian mengatakan itu tidak disalib? Katanya dari Tuhan juga, Tuhan yang seperti apa? Sebentar Pak, gini Pak ya. Itu. Gini, oke. Berarti Tuhan itu mancela mencela. Al-Quran tidak pernah membantah adanya penyaliban. Tidak pernah membantah itu. Dan tidak pernah juga membantah penampakannya. Memang Isa Al-Masih penampakannya gitu. Penampakan secara manusia gitu. Secara matawi gitu kan. Memang seolah-olah Isa kan gitu. Tapi sebenarnya dia itu bukan Isa kan, itu yang diceritakan intinya. Al-Quran tidak membantah adanya peristiwa persaliban. Siapa yang membantah? Justru benar. Tapi secara penampakan juga benar, penampakan manusia gitu, penglihatan bola mata manusia benar, seolah-olah itu Isa gitu kan, Yesus gitu. Tapi secara kebenarannya itu Tuhan mengatakan bahwa itulah yang disalib itu bukanlah Isa tapi yang diserupakan. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu bahwa Yesus seolah-olah itu bukan manusia? Dari mana? Maksudnya seolah-olah bukan manusia apa nih? Anda pakai untuk menunjukkan bahwa Isa atau Yesus itu seolah-olah bukan manusia. Siap dari mana? Bukan seolah-olah manusia, Pak. Anda menyatakan tadi seperti itu, seolah-olah ada mata. Enggak. Gitu. Bola mata ini melihat benar yang disalib itu Isa gitu. Kalau bola mata orang menyaksikan melihat kan ada di ayat ini. Bola mata melihat benar. Tapi yang menyaksikan itulah yang tidak ada. Tetapi di dalam Alkitab ketika Yesus disalib itu banyak saksi mata yang menyatakan, banyak orang yang menuliskan bahwa Yesus disalib. Iya betul kan bola mata yang melihat kan. Sampai di mana? Iya kan bola mata yang melihat. Bahwa itu benar, bahwa Yesus tidak disalib itu literasi mana yang menyatakan itu benar? Ya, literasinya siapa? Saksi yang seperti apa? Jadi gini kalau Pak, hanya katanya, itu loh. Itu tidak kuat, Bu. Boleh saya menambahkan? Silakan Pak, saya tak mandi dulu Pak. Saya belum mandi Pak. Silakan. Baik. Dari yang saya ketahui dan saya pahami, kisah Yesus itu sering dikaitkan dengan kisah Nabi Yunus yang sama-sama dikubur dalam perut bumi, dan hal tersebut sama dengan kisah Nabi Yunus yang dikubur dalam perut ikan paus. Nah, sekarang kalau misalkan Yesus mati di tiang salib, itu berarti dia tidak melengkapi nubuatnya, karena tanda yang diberikan kepada nabi-nabi terdahulu, yaitu Nabi Yunus, yaitu dia selamat dari selama 3 hari 3 malam dalam perut ikan paus. Mungkin itu. Kalau Yesus sendiri mengatakan bahwa saya akan disalibkan, mati dan dibangkitkan, maka tidak percaya. Masa Yesus bohong? Saya bisa buktikan bahwa Yunus mati. Tapi yang tadi itu dituntaskan dulu, nanti saya akan jelaskan. Saya lagi cari PowerPoint-nya, mungkin dilanjut dulu topiknya. Ya, jadi saya sedikit aja ya. Jadi sebenarnya diluruskan sedikit ya. Sebenarnya Al-Quran juga tidak pernah membantah adanya penyaliban. Tidak ada. Karena disalib. Mana ada.
sedikit saja gitu. Ketika yang disalib itu peristiwa mau disalib, kejadian mau disalib itu, nah di sini kuncinya yang orang manusia tidak tahu gitu, yang musuh-musuh Tuhan tidak tahu gitu, bahwa Betul. yang disalib itu yang diserupakan gitu. Secara bola mata manusia saat itu benar, seolah-olah Isa, oh iya Isa disalib gitu, ada yang, tapi tidak gitu. Itu aja, informasi itu aja yang diluruskan Al-Quran. Itu informasi yang tidak meluruskan, bengkokkan. Karena Yesus sendiri mengatakan, Yesus itu Tuhan kan. Yesus mengatakan bahwa saya akan disalibkan dan akan bangkit 3 hari kemudian. Apakah Yesus itu bohong? Itu Tuhan loh. Satu hal lagi saya mau tambahkan sebentar, sedikit motong Pak Apologet ya, maaf. Satu hal saya mau tambahkan begini. Andai tadi dikatakan Yunus ya. Kalau kita merujuk kepada Yunus memang di perut ikan 3 hari begitu kan. Yesus bicara di perut bumi 3 hari 3 malam. Tapi jika demikian, maka berarti itu Yesus dong, bukan orang yang diserupakan dengan Yesus. Lagi pula ada satu esensi penting di sini ketika yang disalib itu bukan Yesus tetapi diserupakan. Bola mata manusia lain melihat bahwa itu seperti Yesus begitu kan. Tetapi sebetulnya bukan, kan itu yang mau disampaikan Bro Petunjuk Langit tadi. Tetapi masalahnya adalah satu hal begini Pak. Berarti Tuhan membohongi semua umat manusia di situ. Itu masalah Pak. Bagi kami di kekristenan itu masalah Pak. Tuhan membohongi semua umat manusia di situ secara mentah-mentah. Bahwa sebetulnya yang disalib itu bukan Yesus, tetapi orang yang kelihatannya seperti Yesus. Bagi kalau membohongi itu, kalau secara maknawi itu kan Tuhan membohongi semua orang begitu loh. Enggak, kan Anda sudah dikasih tahu oleh Al-Quran bahwa itu bukan Yesus yang disalib. Kan Anda sudah dikasih tahu, berarti Anda tidak dibohongi kalau Anda dikasih tahu bahwa itu bukan Yesus yang disalib. Kalau itu bukan Yesus. Halo. 100 tahun kemudian berapa juta orang yang sudah dibohongi begitu Pak. Halo. Enggak, yang dibohongi itu musuh-musuh Tuhan saat itu, orang Yahudi yang membenci Yesus itu. Itu sebenarnya yang dibohongi gitu. Loh, kita ini jadi korban kebohongan dong kalau kayak begitu. Kan Anda sudah dikasih tahu Pak bahwa yang disalib itu bukan Munir, Yesus. kamu diam dulu Munir. Ini bukan ngobrol sama kamu ini. Ini Muslim loh. Iya, tapi lagi ngobrolnya tertib sama ini, sama Bro Petunjuk Langit. Jangan kamu main Ya kan potong Anda gitu. Loh, Anda kan Saya orang bertanya nih. kok, saya bertanya. Tadi kan Bro Edo bilang diskusinya tertib. Ini live loh. Nanti kamu Iya, jawab, aku kan setelah yang lain kamu baru jawab gitu loh. Ini kan guru saya juga Pak Langit ini. Bukan murid. Oh, jangan gitulah, jangan terlalu gitulah. Aduh, nggak enak, saya masih muda kok Pak. Gitu Bang. Ya, kok guru-guru lah. Aduh, nggak enak saya. Jadi gini Pak ya. Saya banyak belajar dari Anda gitu aja. Yuk lanjut. Ya, jadi begini ya. Jadi yang dibohongi waktu itu adalah musuh Tuhan, musuhnya si Isa Al-Masih waktu itu gitu. Yang seolah-olah dia berbangga diri, kami telah membunuh Isa putra Maryam, utusan Tuhan, Rasulullah kan gitu kan. Dia berbangga diri kan gitu. Nah, sementara Tuhan menyelamatkan, menipu mereka itu, bukan kita gitu. Terus kita kenapa ketipu ya? Kita jadi korban mereka kan gitu aja. Justru ada juga memang murid-murid Yesus itu yang benar, Hawariin namanya, kan gitu. Ada Al-Quran menjelaskan bahwa itu memang hanya dilihat oleh musuh-musuhnya. Kalaupun misalnya itu benar, misalnya bahwa musuh-musuhnya lihat, berarti yang nyata itu memang Tuhan Yesus yang dikorbankan. Karena apa ya? Kalau bukan ya kodrat Tuhan ya yang mati ya sebagai manusia, tidak ada satupun pengampunan dosa di dunia ini. Manusia nggak bisa menebus dosa manusia. Penebusan itu adalah satu-satunya jalan keselamatan di dalam kekristenan. Kalau bukan Tuhan yang disalibkan, tidak ada satupun manusia ini bisa selamat. Itu beda lagi ceritanya, itulah beda lagi Pak. Itu Gini Bang. Jalan keselamatan bagi Yesus, kata Yesus adalah bertobatlah. Karena kerajaan surga sudah dekat. Jadi jalan keselamatan itu bertobat, kata Yesus, bukan penyaliban Bang.
bertobat tidak selamat kalau hanya dalam pertobatan, kalau dia tidak memiliki iman yang benar mengenai Yesus. Ya. Iya. Matan itu Saya pikir jangan lari dulu topiknya, konsisten dulu tentang pembuktian bahwa Yesus mati. Itu dulu. Oke. Mana yang lebih hebat? Yesus mati apa Isa yang tidak disalib? Apa Isa yang tidak mati? Mana yang lebih hebat? Tapi Isa, tapi ada ayat, tapi ada ayat Isa mati. Mananya? Boleh di-compare, Pak. Pak Monir nggak bisa di-compare, Pak. Jangan Oke, begitu, ya. Pak. Saya mau harus ada yang ngambil peran jadi moderator sih. Iya. Satu moderator, tidak perlu timer, secara dewasa saja, ada self control gitu. Kalau nggak keberatan mungkin Pak Oli atau Bang Tampan atau siapa mau moderatorin. Atau ini aja, head to head aja, pakai timer, lebih bagus, lebih tertib. Kalau saya sih membiasakan tidak pakai timer, Pak. Jadi self control itu diutamakan, ada pengendalian diri, terus tanggung jawab untuk membangun argumentasi supaya orang yang mendengarkan baik di sini maupun di YouTube itu mendapat benefit ya, manfaat dari diskusi kita. Sepakat. Jadi kalau anggotanya 16 orang, semua orang kepingin berbicara, ya enggak bisa. Makanya begini, saya pun dari tadi menahan diri bicara karena menurut saya tadi sudah bagus gitu. Jadi saya hanya mendukung, mendengarkan saja. Saya pikir itu sih, Pak. Kalau Pak Apologet tadi juga sudah bagus, mungkin Pak Domba Sumbaran mengalah dulu atau siapa, tapi jangan loncat-loncat supaya. Jadi saya mau jelaskan ya bahwa Yesus itu disalib, semua keluarganya semua ada di sana. Waktu dia selesai disalib, dia dikafanin, keluarganya juga lihat semua, ya. Malah pasukan Romawi juga melihat semua, ya. Karena pasukan Romawi tidak mungkin salah, ya. Jadi bukti-bukti ini adalah bukti-bukti yang secara visual dilihat, ya. Tetapi kalau ada orang yang 6 abad kemudian ya tiba-tiba mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, ya, itu betul-betul sama sekali tidak masuk akal. Pakai logika saja tidak masuk akal, ya. Itu satu. Kedua, Yesus itu disalib, ya, itu sudah dinubuatkan, ratus nubuat di Perjanjian Lama mengenai dia disalib, ya. Sudah itu sudah digenapin, dan itu satu-satunya jalan keselamatan di dalam Kekristenan. Nah, kalau itu dibalikkan menjadi bukan Yesus, ini pembengkokan namanya, bukan pelurusan. Oke, sejauh dikit aja ya, logika aja ya. Jadi kami tidak diajarkan gini, Pak. Suara saya dengar ya? Halo? Suara saya dengar? Dengar. Jadi begini ya. Kami tidak diajarkan untuk merasa senang ketika ketika musuh Tuhan senang itu. Justru musuh Tuhan senang, kita tidak senang gitu. Artinya masa kita sama-sama berbangga waktu itu musuh Tuhan berbangga dia telah membunuh Isa, terus pengikut Isa berbangga dan Allah juga berbangga semua dong. Gimana kan nggak logikanya. Jadi kita sama-sama berbangga Yesus Isa Al-Masih meninggal gitu, berbangga gitu, mati dia di tiang salib. Musuhnya berbangga, umatnya berbangga. Kami tidak berbangga gitu, justru biarlah dia berbangga dulu, hati dulu kan gitu. Ternyata memang musuh Tuhan itu tidak benar-benar membunuh Isa gitu, kan gitu. Oke, jadi gini ya, Bro Langit, mungkin cara pandangnya kita berbeda. Sama seperti seorang pahlawan itu mati demi orang yang dibelannya. Apakah Bro tidak pernah bersyukur atas pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk kebaikan Bro? Tetapi di dalam rasa syukur itu maka muncul rasa takjub, rasa hormat kepada perbuatannya. Jadi yang di sini yang perlu dipahami itu adalah bagaimana kita memandang kasih Allah melalui peristiwa salib yang dikerjakan oleh Yesus. Kami melihat ini di dalam koridor kasih yang dipertontonkan, ditunjukkan, dinyatakan Allah. Makanya sampai anaknya yang tunggal dia berikan menjadi jalan keselamatan dengan cara yang demikian. Di situ, jadi cara pandang itu yang harus diperbaiki. Oke, aku jawab dikit, Bang. Jadi yang harus Anda ketahui dulu nih,
Yesus disalib itu dalam rangka ingin menebus dosa atau karena memang dia ingin disalib karena mengaku utusan Allah kan gitu. Nah, itu Dia dulu. diutus oleh Allah Bapa untuk menjadi manusia, itu ada perjanjian kekal di surga. Dia diutus oleh Allah Bapa untuk menjadi manusia, untuk menebus dosa, sehingga manusia dosa-dosanya bisa diampunin dan hubungan dengan Allah pulih kembali. Karena Iya, dosa Bang. Ya betul, Bang. rohani manusia, ya. Jadi memang dia diutus untuk menebus dosa, dan itu sudah dinubuatkan dan sudah dikasih bayang-bayang di dalam ritual-ritual Yahudi di Perjanjian Lama, yaitu pengorbanan darah binatang untuk penebusan dosa. Dan juga sudah ada tipologi Kristus oleh Abraham waktu Allah minta kepada dia supaya anak tunggal dia itu juga dikorbankan. Itu semua bayang-bayang bahwa nanti akan datang Sang Mesias itu untuk menebus dosa manusia. Jadi manusia bisa makan. Dan ini lagi, Bang. Yang kedua, ya, apakah dosa itu ditebus oleh Yesus kepada orang yang kata Yesus tidak mengenal Allah katanya. Yesus menebus kepada orang. Apakah orang yang menyalib itu berhak menebus membantu Yesus untuk menebus dosa manusia, padahal yang menebus dosa itu biasanya Allah itu kan yang mengampuni. Kenapa Yesus minta hukumnya ke manusia gitu? Itu Bang yang harus Anda pikirkan. Yang berdosa itu adalah manusia, sedangkan manusia tidak bisa menebus manusia, karena semua manusia itu berdosa. Dan juga potensi manusia tidak bisa menebus seluruh manusia yang sudah ditentukan untuk selamat. Jadi Yesus datang menebus dosa mereka-mereka yang sudah ditentukan akan selamat sejak di dalam kekekalan. Ya, jadi tanpa ada Tuhan kan ada ayatnya, tanpa penumpahan darah tidak akan ada keselamatan. Itu udah hukum yang ditentukan oleh Tuhan. Tanpa pengorbanan darah tidak ada keselamatan. Oleh karena itu dari Perjanjian Lama itu selalu ada korban penebusan dosa itu harus dengan darah, karena hidup manusia itu ada di dalam darah. Oke, kenapa Yesus minta hukum ke orang Israel? Hukum apa maksudnya? Minta hukum gimana? Dia nggak minta hukum kok, dia dihukum. Iya, yang disalib itu kan gara-gara itu menebus dosa. Salib. Kenapa minta salibnya ke orang Israel? Bukankah Yesus? Santai saja, Munir, santai saja, jangan tegang. Intonasinya yang benar, intonasinya. Nanti saya Tunggu dulu. Yang minta disalibkan itu siapa gitu? Itu ya. Oh, salibkan aku gitu ya. Kan Yesus disalib ingin menebus dosa. Enggak. Kata Pak Munir tadi kan Yesus kan minta disalibkan. Oke, di mana Yesus bilang salibkan aku gitu? Oh, kalau Yesus tidak minta disalib berarti Yesus tidak ingin menebus dosa dengan disalib itu. Karena dia memang setahu Pak Munir di mana Yesus mengatakan salibkan aku gitu loh. Oke, kalau misalkan Yesus tidak minta disalib, berarti Yesus tidak mau menebus dosa dengan cara disalib. Yang menyalibkan dia siapa? Gini ya. Gitu. Yang menyalibkan dia siapa? Iya kan orang Israel. Pak Munir, kalau kita boleh terapi, jangan menjatuhkan hukum intonasinya jangan keras-keras, pelan dulu, takut salah. Bukan keras-keras, artinya gini. Cara pandang Kristen terhadap peristiwa penyaliban tidak seperti yang Bro Munir pahami. Di situ. Jadi kalau berbicara tentang penebusan manusia dan pengampunan dosa, maka memang Pak Munir harus direview kembali tentang apa sih arti penebusan yang dikerjakan oleh Allah. Jadi penebusan itu artinya begini, karena dosa manusia terpisah dari Allah. Karena dosa manusia tunduk kepada iblis. Karena dosa manusia mengalami maut, kematian kekal. Ditebus berarti persoalan yang terjadi karena dosa ini dikerjakan Allah, diselesaikan Allah di dalam Yesus. Jadi di dalam Yesus manusia yang berdosa, yang terpisah dari Allah, didamaikan dengan Allah. Pakai Yesus pengantara disatakan. Karena dosa manusia takluk kepada maut, di dalam Yesus manusia mendapatkan hidup yang kekal. Karena dosa manusia takluk kepada iblis, di dalam Yesus manusia diberikan kemenangan atas iblis.
Ini konsep penebusan yang dimaksudkan di dalam Alkitab. Jadi bukan penebusan seperti Pak Munir biasa menggadaikan barang ke tempat pegadaian, ditebus. Bukan begitu konsepnya. Karena kita berbicara Alkitab. Ini dulu harus diluruskan. Jadi kalau cara pandang Pak Munir tidak benar dalam memahami penebusan itu, akan selamanya Pak Munir ini berpolemik. Di situ. Dan kalau berpolemik, itu kita bukan mencari apa sih kebenaran yang mau disampaikan. Tapi kita debat kusir. Di sini kita bukan debat kusir. Kalau debat kusir itu gak usah ada ini, Jum. Itu yang harus disampaikan. Iya, saya sampaikan begini ya. Ini kan tadi konsepnya kita berbicara awalnya ya. Kita berbicara tentang konsep dari Al-Quran, cara menarasikannya. Kalau kita nggak bicara tentang siapa ya, harusnya kita nggak bicara siapa yang menarasikan ini. Artinya kita bisa meyakini suatu peristiwa dari cerita yang ada di situ. Nah, kita sebelum bicara tentang apa itu dosa, ya kan, bagaimana pengampunan dilakukan oleh Yesus, mungkin itu agak itu teologi ya. Tapi ini sekarang kita keluar dulu nih, biar kembali kepada esensi cerita kita tentang bagaimana sebuah kitab menarasikan suatu peristiwa gitu, sehingga kita percaya dengan cerita itu, walaupun istilahnya secara logika kita bisa masuk gitu, masuk akal. Jadi gini, kita kalau berbicara tentang Quran, yang menarasikan cuma 2 ayat 157 dan ayat 158 di An-Nisa tentang penyaliban Yesus, peristiwa itu. Tapi bukan Yesus yang disalibkan. Tetapi Alkitab bisa menarasikan seratusan ayat sampai kepada penyaliban itu gitu. Jadi awal cerita ya, mulai dari nubuatan, lalu peristiwa Yesus datang ke dunia, ya tujuannya sampai disalibkan. Peristiwa-peristiwa bagaimana dia disalibkan tuh banyak sekali ayat. Jadi gini, apakah kita lebih percaya ya? Apakah kita lebih masuk akal lah? Kita berbicara bukan percaya, tapi masuk akal cerita yang diceritakan oleh 2 ayat ini atau ratusan ayat ini? Gitu, ratusan ya ayat lah kita katakan. Ini yang harus sebagai orang dewasa, orang yang berpikir lah ya, yang masuk akal. Nggak mungkin gitu. Yang 2 ayat ini bisa lebih kita akui gitu daripada yang ratusan tadi gitu. Gitu cara pandangnya gitu. Itu terlepas dari iman ya. Katakan bukan Alkitab ya, tapi cerita lain lah gitu. Dia menceritakan cuma 2 ayat, tapi yang ini menceritakan banyak. Itu artinya itu lengkap gitu ceritanya. Kalian pilih saja gitu. Jadi dari konsep Muslim, bagaimana dengan logika seperti ini gitu. Begitu. Ya, tolong disampaikan. Saya tambahkan sedikit ya. Betul Pak. Siapa tadi Pak? Pak My Way ya. Iya, saya tambahkan sedikit. Selain banyak ayat, termasuk nubuatan, tipologi tentang penyaliban Kristus ya, sampai kepada penyaliban itu sendiri. Alkitab itu tidak single author. Penulisnya tidak satu. Penulisnya banyak. Ini dalam rentang kurun waktu sejarah yang panjang, ribuan tahun. Sementara yang menceritakan tentang penyangkalan terhadap penyaliban, kisah yang berbeda, selain hanya 2 ayat, itu single author. Single author itu tidak ada bukti eksternal yang mengkonfirmasi terhadap apa yang ditulis. Jadi narasi dalam An-Nisa ini yang mengkonfirmasi siapa? Bukti eksternal tidak ada. Bukti selain yang ada di situ tidak ada. Tidak ada yang memverifikasi, tidak ada yang memvalidasi. Gitu. Jadi kalau secara logika bagaimana yang mau dipegang? Monggo. Saya mau tambahin juga. Saya tambahin sedikit ya. Jadi tadi saya kalau tidak salah mendengar bahwa Al-Quran itu meluruskan apa yang salah dari Alkitab. Sedangkan Al-Quran itu yang diajarkan itu adalah mengenai Isa yang dianggap sama dengan Yesus. Sekarang saya tanya, ya Yesus itu memiliki makna, ya Allah itu menyelamatkan. Isa itu tidak memiliki makna. Itu bukan meluruskan, membengkokkan artinya ya. Yesus itu lahir di kandang binatang, ya, tapi Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Ya, itu bukan meluruskan ya, itu membengkokkan. Yesus lahir oleh Maria, keturunan Yehuda, tapi Isa dilahirkan oleh Maryam, keturunan Lewi ya.
Yesus adalah pencipta, Isa adalah ciptaan. Jadi terlalu banyak perbedaan ya apa yang diceritakan di Alkitab mengenai Yesus dengan apa yang ada di Isa. Ya, untuk melihat Yesus itu ya dengan kacamata Isa, karena ini sama sekali bukan oknum yang sama, ya. Itu satu. Kedua, ya, tadi Anda mengatakan bahwa itu semua Tuhan yang melihat. Saya tidak pernah melihat di dalam Al-Quran itu bahwa wahyu itu datangnya langsung dari Tuhan, tapi itu kan dari malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril juga, itu juga bukan Gabriel, Pak, ya. Jibril itu bukan Gabriel, karena Gabriel mengatakan kepada Maria bahwa anak yang kau lahirkan itu adalah anak Allah. Sedangkan Jibril mengatakan kepada Muhammad, Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Itu tidak mungkin sama. Jadi Isa itu bukan Yesus dan Jibril itu bukan Gabriel, Pak. Ya, jadi jangan melihat dari kacamata Islam kalau mau melihat Yesus, Pak. Itu aja. Bang Tampan monggo. Bang Tampan. Oke Bang. Biarkan dulu saudara kita Muslim menanggapi. Boleh. Ya, siapa dulu ini? Saya dulu. Petunjuk langit, silakan bro, petunjuk langit. Lanjut Bang Langit. Ya itu kan masalah beda Pak. Sebenarnya saya setuju juga dengan Bapak yang terakhir ini. Boleh disamakan, boleh tidak gitu. Nah itu terserah aja lah ya kan. Kalau kita udah mentok-mentok ya kita pisahkan aja lagi kan gitu. Tapi sedikit bumbu-bumbu ya kita sama-samaan aja kan gitu. Nah itu gurauan aja ya. Jadi tadi kenapa kami ini, doktrin kami ini ya, doktrin kekekalan kami tidak bergantung pada seseorang yang harus mati gitu. Seandainya umpamanya Muhammad masih hidup pun, kenyataannya umpamanya ada agama lain Muhammad ternyata hidup, ya nggak masalah bagi kami walaupun kami mengklaim sudah meninggal gitu kan. Hidup kami tidak bergantung kepada hidup matinya seseorang untuk dosa gitu. Hidup yang kekal itu bagi kami adalah asyhadu alla ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu gitu. Jadi makanya kalau sudah terjerat doktrin seseorang harus mati ya begini jadinya gitu, harus dipaksakan seseorang meninggal gitu, apalagi nabinya mati gitu. Gitu dari saya sedikit aja doktrin. Ya, silakan Bang Tampan, monggo. Minta tolong di share screen Anissa 157, ada yang saya pertanyakan di situ. Ada yang bisa bantu saya nggak share screen? Itu dua tema tuh Mas. Anissa 157. Saya tanya sama petunjuk langit aja ya. Jangan di luar konteks ya. Enggak. Ini saya sesuai penyalipan, nggak sampai ke Jibril, Gabriel atau yang lain-lain. Sebentar, ini Munir, kamu diksi dan intonasinya nggak bagus ini kamu. Nggak apa-apa, Pak Wawan. Mas punya gaya apa-apa. Ntar kalau aku enggak apa-apa, lanjut. Kalau aku nanti masuk, nggak apa-apa. Silakan. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya. Ragu itu siapa Pak Munir? Gini, teman-teman nanti Sebentar. Mereka tidak yakin telah membunuhnya. Kata sesungguhnya kan kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Kata sesungguhnya itu kan itu kalimat penegasan ya. Mereka yakin siapa yang mereka bunuh begitu ya. Namanya sudah mereka sebutkan. Meskipun Allah Subhanahu wa taala ya itu membantah keyakinan mereka. Tapi pada frase terakhir justru ada yang membuat saya bingung dan teman-teman bantu saya menjawab ya. Ada kata terakhir itu, jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya gitu. Padahal di awal orang Yahudi udah yakin membunuh. Ada terjemahan lain nggak? Coba di chat saya itu dong, di chat yang di chat ini dong, di share terjemahannya. Ya, entar. Mana? Itu yang di chat. Kagak ada. Ada. Belum ada. Oh ini yang paling atas. Ya. Ini emang Tampan ya benar. Kata.
Oke. Aku jawab dikit ya. Tunggu, sabar. Jangan buru-buru, lagian yang saya tanya petunjuk langit kok. Ya. Lebih ada. Nanti kan ditambah oleh Bang Langit. Ini bukan. Boleh terus. Sebenarnya bukan di linknya itu yang di ayat Ini kan? Terus. Nah ini ayat ini kan. Naik lagi. Di ayatnya. Di ayatnya. Di ayatnya yang Anissa. Ya Anissa di atas Terus. tuh. Anissa di atas Nah ini. ini ayat itu ini. Iya, Oh betul. iya. Nah ini. Nah di sini dikatakan mereka tidak yakin bahwa mereka membunuh itu adalah Isa. Di sini ini ya. Padahal di awal frase orang Yahudi ini udah yakin dengan mengatakan sesungguhnya, ya kan? Tetapi kenapa kok di terakhir ini malah mengatakan bahwa orang Yahudi nggak yakin bahwa yang dibunuh itu adalah kita. Jadi gimana ini kok kelihatan sepertinya kayak ada kebingungan begitu. Ya, Kan, oke. Pak, Ya, ini sebenarnya waktu aja sebenarnya gitu. Ini gampang aja ini jawabnya. Ini kan waktu. Jadi maksudnya begini ya. Sesungguhnya dia kan pertama awalnya dia berbangga diri kan, penekanan sesungguhnya kan kami telah membunuh. Nah, peristiwa itu mereka ragu-ragu gitu kan, nggak ada masalah, nggak ada. Itu kan waktu sebenarnya itu. Bukan pas saat itu juga dia yakin. Saat itu juga dia kan sudah terjadi sesungguhnya kami telah, ada kata telah, artinya itu sudah kejadian pembunuhan. Ya kan? Nah, itu langsung disebut namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Nah, lalu dibantah oleh Allah bahwa bukan mereka yang membunuh. Dan itu benar, memang orang Yahudi bukan yang membunuh, tapi orang Romawi. Tapi di akhir frase, di akhir kalimat ini ada kata mereka tidak yakin bahwa mereka yang mereka bunuh itu adalah Isa. Padahal di awal itu yakin sekali mereka. Gimana menjelaskan? Ya, baik. Digaris tuh yang sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham gitu ya. Isa benar-benar dalam keraguan-raguan. Nah, di situ maksudnya. Lalu tentang yang dibunuh tidak memiliki keyakinan. Padahal di atas yakin, di bawah tidak yakin. Itu maksudnya. Itu kan sebelum turun ayat yang mengatakan bahwa Isa tidak disalib. Setelah turun ayat, ini mereka ini adalah mereka yang termasuk Anda, termasuk orang Yahudi. Ayatnya Anda usah bingung lah. Anda baca aja Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Nah, itu jadi didengarkan itu artinya selamat dari maut apa justru maut itu? Tulisan siapa tuh, Pak? Yang Bapak kutip. Kan gampang. Kan Yesus dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut. Nah, dan di situ doa Yesus dikabulkan. Nah, kalau gitu lagi Pak, kita balik ke sini. Apa tidak? Ini balik ke sini dulu. Ini belum terjawab kenapa harus. Oke, saya gini ya. Saya saya jawab ya sebentar ya, sedikit sentilan logika ya. Kita ini membela siapa sebenarnya? Membela musuh Tuhan? Membela musuh Tuhan atau membela si Yesus gitu? Kebenaran. Kalau ini sejarah bukan. Tidak kita ada bicara sejarah, bukan membela siapa, kalau siapa. Ya, maksudnya begini, kalau kita ngotot Yesus harus mati gitu. Jadi seolah-olah kita ini mendukung memang musuh-musuh Tuhan gitu, musuh-musuh Tuhan dan musuh-musuh Yesus juga gitu. Mendukung, Pak. Ini rencana keselamatan. Dalam nubuatan Yesus memang harus mati karena harus bangkit. Kalau Yesus tidak mati nggak akan bangkit. Tidak ada keselamatan kalau dia tidak logika membela siapa itu kan orang Islam apa orang Kristen.
Ya, jadi gini ya. logika membela siapa bukan esensinya di sini. Iya. Esensinya adalah begini loh. Orang yang tidak mengerti pemahaman lengkap tentang kekristenan, ya memang akan berlogika dengan seperti itu. Tetapi dalam kekristenan tidak pernah berlogika siapa membela siapa, tidak seperti itu. Orang-orang Kristen kayak seperti kita ini seperti yang kita sudah mengerti seluruh nubuatan kitab suci, kenapa yang namanya Yesus itu harus mati, harus disalib, harus menebus dosa manusia. Itu kenapa? Karena ada sebabnya, Pak. Ada jalan cerita yang panjang, ada nubuatan yang panjang, ada sebab musabab, semuanya terjadi. Jadi ini bukan soal bela siapa gitu loh. Kalau kita bicara bela siapa, jadi kan narasinya seolah-olah begini, oh bahwa orang-orang Kristen senang nih, ada orang disalib. Kan begitu kan? Ada utusan Tuhan disalib. Iya, seolah-olah orang-orang bersenang kan gitu, senang, bersuka cita. Ada orang yang sebagai utusan Tuhan disalib. Tetapi bukan itu masalahnya. Di mana masalahnya? Penyaliban itu terjadi karena ada sebab musabab, ada pemahaman yang harus dipahami dulu gitu loh. Ya, tentang apa? Tentang dosa apa? Dosa awal kan? Nah, bukan. Gini supaya Bro Langit mengerti. Jadikan aku host, coba deh. Sebentar, jangan gitu. Sebentar, yang kita bicarakan di sini kan fakta kematian. Belum makna kematian ya, masih fakta. Nanti kalau sudah selesai tentang fakta kematian ini, kalau orang Batak fakta itu aja, yang nggak usah F. Susah bilang F dan P. Jadi yang kita bahas di sini fakta kematian, bukan makna kematian. Jadi fokus dulu ke faktanya. Oke, siap. Nah, kita lihat. Jadi kalau dulu aja. Oke, saya jawab dulu ya. Bentar, tadi aku ke dulu ya. Karena dasar akidah kalian kan tentang penyaliban 157 dulu. Jadi uji ayat dulu sebelum lari kemana-mana. Jangan lari ke Ibrani, jangan lari kemana-mana. Lari ke sini dulu. Kita uji kekonsistenan ayat ini. Kalau melebar, nyering kemana-mana, ya nggak selesai juntrungannya. Ini dulu diselesaikan. Yang disebut mereka ayat ini ada dua pandangan. Kristen bilang dari ayat ini juga. Kalau Yesus kan itu disalib yang disebut mereka itu kan termasuk bisa jadi co-host nggak ya? Itu kan. Gini, bukan masalah co-host, saya khawatir nanti main di-kick, main ini jangan sampai sekasa apapun diskusi, jangan ada yang di-kick gitu lah. Maksudnya biarkan saja TikTok begini, kan kita orang dewasa, kenapa harus pakai timer? Punya self control saja gitu. Kapan masuk, kapan ini. Saya dari tadi juga pengen ngomong, cuma saya tahan, biarkan. Ini kan udah bagus argumennya, Bang Tampan, segala macam. Kita dari tadi nyimak gitu loh. Silakan. Selesaikan teks itu dulu, dong. Selesaikan teks itu dulu. Tadi sepertinya. Jadi yang disebut mereka itu, mereka masuk orang-orang Israel sekarang. Kan ya kita juga ragu kan tentang siapa yang disalibkan gitu kan. Enggak, yang ragu itu yang ragu itu bukan kita, yang ragu itu umat Muslim. Kami memang enggak ragu. Kami tahu. Yang ragu itu kamu. Yang ragu itu kamu. Kami enggak ragu. Jangan kamu narasikan seolah-olah Kristen ragu. Kristen enggak pernah ragu, Bro. Ada begini. Orang Kristen miliaran. Begini teman-teman. Kalau memang kalian enggak ragu, coba tegaskan dalam Al-Qur'an siapa nama yang disalib itu. Sarjis. Namanya. Jangan lari kemana-mana. Sarjis. Aku akan menjelaskan yang sesungguhnya ya. Boleh nggak? Dari tadi bohong dong. Oke, nggak apa-apa. Jangan pakai kitab yang kalian tidak imani. Iya, silakan. Ayat 43 lah, ayat 4. Jawab siapa yang diserupakan itu, yang menyerupakan itu. 3 ya. Maka seorang malaikat dari langit. Jalannya. Sorry tadi ada telepon, Bro. Nggak apa-apa, Pak. Ya, oke. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah bertetesan ke sana. Lalu ya dapat telepon lagi nih. Dengan salib kalau ayat itu luar biasa, pasti menjelaskan dengan baik.
nggak penuh, nggak ada keraguan. Karena Iya udah nggak apa-apa Oke, Pak. karena duka Terima cita dulu, Pak. kata kepada mereka, mengapa kamu tidur, bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Oke. Artinya di sini tinggal satu ayat lagi. Artinya di sini Yesus dia ingin kalau dia itu disalib. Baik. Dan ayat yang lain mengatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Nah, Oke. artinya Apa yang kau sampaikan, kawanku, sayangku? Kamu jebolan teologi mana? Pak boleh nggak keluar? Pak boleh nggak? kalau Yesus berdoa Gitu. meminta selamat, Allah pasti Enggak. mengabulkan selamat. Pak Munir, leher band sebentar. Aku mau Oke, saya moderatorin deh sekarang gini. Sampaikan gini ya. Kita Moderator aja. resen. Ya pakai resen sekarang begini. Biarkan Pak Munir sekeras dan sekritis apapun diakomodir di ruang ini. Teman-teman Kristen juga silakan sekeras dan sekritis apapun. Yang penting tetap memiliki nilai teologis dan akademis. Silakan Pak Munir selesaikan. Nanti teman-teman Kristen yang merasa siap, silakan menjawab. Oke Bang, aku satu ayat lagi Bang. 91 ayat. Pak Edo, saya interupsi dulu sebentar ya. Ya. Ini berarti kalau gitu Anissa 157 itu terjawab ya. Gak apa-apa, kita Berarti- mengalah. Nggak apa-apa. Kita mengalah dulu. Biarkan Pak Munir. kita ke ayat ini. Silakan. Ya nanti setelah itu kita kembali ke Anissa. Gimana ya? Ya siap. Boleh, silakan. Lanjut. Ini Bang, ini ayat yang aku bacakan tadi Bang. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Begitu Bang. Jadi kalau Yesus sudah berdoa mau mohon selamat gitu kan, pasti Allah mengabulkan. Aku boleh tangkapin Lanjut. sebentar aja. Ini gini loh, aku mau benerin dulu logika berpikirnya ya, kerangka berpikir kita ya. Kalau Muslim itu kan suka membela imannya tentang khususnya di Anissa 157 meminjam ayat Alkitab, ya kan? Sebenarnya kalau menggunakan hal seperti itu nggak benar logikanya. Kenapa? Anissa 157 justru menyangkal penyalipan yang ada di kitab Injil. Kalau misalnya kitab Injil itu menyatakan juga bahwa Yesus tidak disalib dan tidak mati, untuk apa ada Anissa 157? Ngerti nggak? Jadi sebenarnya ini udah finish bahwa kitab Injil harus dinyatakan salah. Karena oleh karena itu makanya ada Anissa 157, Pak. Harusnya premis yang kamu angkat itu hal-hal yang mendukung Anissa 157 di luar kitab Injil. Nah, seperti itu baru bagus. Kita nggak perlu lagi nanya. Ya. Coba Bang Ade diulangi lagi pelan-pelan supaya Pak Munir tuh paham tadi masalah. Moderator saya ambil ya. Moderator saya ambil. Setelah ini Pak, sistematika logisnya tadi gimana? Saya juga tadi belum terlalu coba diulangi lagi Gini, supaya ya. Pak Munir nanggapin. Anissa 157 itu kan menyatakan Isa nggak disalib, ya kan? Kitab Injil Islam itu suka menggunakan premis-premis yang berada di dalam kitab Injil untuk menyatakan bahwa ini loh Yesus nggak disalib. Itu kakak berpikir yang salah menurutku. Kenapa? Harusnya kitab Injil itu, Anissa 157 itu ada justru menyangkal kitab Injil yang kami pegang ini, yang kita pegang sekarang ini, orang Kristen pegang. Karena semua dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, memang Yesus itu disalib dan mati. Makanya ada Anissa 157. Sesungguhnya mereka tidak menyalibkannya, juga tidak membunuhnya. Ngerti nggak? Kan lucu kan kalau misalnya kitab Injil juga menyatakan Yesus itu nggak disalib dan nggak mati. Terus ada Anissa 157. Sesungguhnya mereka tidak juga menyalibnya, juga tidak mematikannya. Ngapain ada Anissa 157 kalau misalnya kitab Injil juga menyatakan Yesus itu nggak disalib? Harusnya kita nggak perlu lagi Coba tuh minta tanggapan. Harusnya kita nggak perlu lagi minta meragukan kitab Injil ini loh. Iya. Bentar dulu. Ini poin Bro Aderion cukup penting. Dari Muslim siapa yang mau nanggapi? Silakan. Saya nanggapi sedikit aja sentilan. Gini ya, kadang kami capek sebenarnya ya, tendensi umat Islam membela Yesus, dia tidak mati dia selamat. Justru tendensi
umat Kristen ngotot harus mati gitu. Nah, jadi aneh, kadang-kadang saya ketawa loh, gimana lah. Kami capek kami kan berteologi, berretorika. Yesus itu Sebentar bro, enggak, tanggapi aja poin Aderion, jangan dibawa Oke, ya, ke betul. masalah sentimen perasaan, tapi ini kita bicara fakta teologis yang ada di Quran dan Alkitab, kemudian bagaimana korelasi dengan fakta iman, dan yang ketiga korelasi dengan fakta sejarah. Oke, ya siap. Tadi yang Bro Aderion sampaikan tadi, kenapa kok teman-teman Muslim itu menggunakan ayat Alkitab untuk menjustifikasi atau membenarkan premis yang ada di Quran. Tadi Pak Aderion bilang begitu. Betul. Ya, jadi gini Bang Aderion, udah lama nggak ketemu ya. Jadi Al-Quran tidak pernah tidak pernah, tadi udah saya katakan ya, tidak pernah menyangkal sebuah peristiwa visual adanya penyaliban. Justru yang Al-Quran sangkal, orang yang di atas salib itu ketika peristiwa itu bukanlah sesungguhnya Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Kan itu aja esensinya. Tapi visual penyaliban itu tidak disangkal. Bahkan kan ada itu di hadis Rasulullah mengatakan bahwa siapa yang ingin menggantianku kan gitu dia bilang. Jadi peristiwanya itu Al-Quran tidak menyangkal gitu secara visual gitu. Secara visual. Ada peristiwanya, memang ada gitu. Betul. Tapi atas dasar apa kita percaya Quran? Dasarnya apa? Coba Pak Munir dulu lah. Kalau secara kurang tepat gitu loh. Jawabannya kurang tajam gitu loh. Kayak cuma formalitas gitu loh, Pak Petunjuk Langit. Pak Petunjuk Langit. Harusnya kalian itu ke Islam itu, kok kalian tuh nggak pernah sama sekali nunjukin tafsir kalian, sama sekali. Gue nggak pernah ngeliatin lo, nggak bangga gitu kalian punya tafsir Ibnu Katsir, tapi kalian lebih suka menggunakan kitab orang yang memang udah nyata-nyata disangkal sama kitab Quran sendiri loh. Penyaliban Yesus itu kan, Yesus itu disalib Pak, Yesus itu yang disalib di dalam kitab Injil, tapi kalian datang menyanggah Yesus disalib. Artinya kitab Injil itu harus kalian buang jauh-jauh tentang penyaliban. Kalian harus menggunakan premis di luar kitab Injil. Itu logikanya, logika berpikir yang sehat seperti itu kalau menurutku ya. Tapi aku nggak tahu kalau kalian. Aku ngeliat Ibnu Katsir tuh lucu-lucu loh. Tafsir Ibnu Katsir lucu-lucu loh. Mau lihat nggak? Mau lihat nggak Pak? Jauh dari kalian yang omongin itu. Kenapa kita membawa kitab Injil gitu kan? Karena apa? Karena Anda nggak percaya kepada Al-Quran. Jangan begitu Pak. Kalau kami percaya Islam namanya Pak. Jangan enggak seperti itu. Kalau kami percaya Islam, ya kami masuk Islam. Jangan seperti itu. Mental diskusi nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu Pak. Mental diskusi karena kalian nggak percaya, nggak boleh gitu. Ya misalkan. Kita kan bukan untuk membuat kamu percaya, tapi membeberkan kata. Ya kan? Kayak begitu kan Pak Munir? Halo? Makanya tidak boleh pakai kacamata Islam melihat Yesus. Isa sih oke, terserah, tapi Isa bukan Yesus. Enggak Pak, ini kita pada presupposisi bahwa Isa sama dengan Yesus gitu. Nah, kita lagi uji itu seberapa valid bahwa yang dimaksud Isa itu adalah selaras dengan apa yang dimaksud Yesus Kristus dalam Alkitab. Karena ini kan mau tidak mau. Saya udah buktikan tadi bahwa Isa itu bukan Yesus. Kami semua sebentar gini. Kami semua di sini paham Pak. Tetapi ini dialog lintas iman kan memang mau tidak mau sebenarnya yang disebut Isa itu sebenarnya dimaksudkan adalah Yesus Kristus gitu menurut mereka, meskipun kita bisa berada pada posisi tidak gitu. Kita tidak mundur ke situ Pak. Tetapi justru di sini kita mengkritisi, menguji istilahnya ya berbeda, memang berbeda, tetapi apa dasar perbedaan itu kan tadi Aderion kan mengatakan fakta-faktanya seperti apa gitu. Kalau mereka sendiri mereka mengkhianati, tahu kenapa ya? Tidak ada satu kualitas manusia seperti Isa yang tahu hari kiamat, yang suci, tidak berdosa, ya, yang ditinggikan baik di surga maupun di sini. Itu banyak semua kualifikasi Tuhan yang ada di Isa. Toh mereka itu hanya anggap manusia biasa.
Atau begini deh, saya coba jembatani ya begini ya. Nanti ini ada 3 orang yang angkat tangan dari Kristen. Nanti kalian bertiga, Derion, Pak Apologe, dan Pak Rok, silahkan saling bersinergi. Nanti dari sisi Muslim kan ada Pak Munir, ada siapa? Petunjuk Langit. Ini domba kecil juga mungkin Muslim gitu ya. Nah, nanti gini Pak, gini. Bro Aderion, Pak Apologet itu kan di Islam, memang Nabi itu diceritakan memang tidak berdosa dan sebagainya. Sehingga seperti Daud pun tidak dianggap berzina, Salomo dan sebagainya. Memang by design diposisikan seperti itu. Sedangkan di kekristenan diceritakan apa adanya, kira-kira seperti itu kan. Sebenarnya mengapa diceritakan, misalnya keburukannya Daud diceritakan dan sebagainya, dan Yesus Kristus yang dianggap buruk itu mati, mengapa harus mati? Sebenarnya yang esensi itu. Nah, sekarang kita persempit di Yesus Kristus dan Isa. Teman-teman Kristen coba dong jelaskan ke teman-teman Muslim, mengapa Yesus Kristus itu harus mati? Memang sulit menjelaskan tentang penebusan, tapi coba jelaskan dengan sederhana. Jelaskan yang dengan sederhana, supaya teman-teman Muslim bisa mengkritisi. Dan kalau Yesus tidak Kristus tidak mati, seperti yang diceritakan Quran, itu apa? Tadi kan sudah dijelaskan sebetulnya kenapa Yesus itu harus mati dan disalib. Itu bukan ujuk-ujuk begitu gitu ya. Kita semua tadi sudah jelaskan, Pak Apologet sudah jelaskan gitu kan, Bang Tampan juga sudah jelaskan. Tadi Pak Maiwei juga sudah jelaskan bahwa memang segala sesuatu itu ada kronologi yang mendahului terjadinya sebuah peristiwa. Jadi sebuah kejadian itu kan nggak ujuk-ujuk begitu gitu ya. Jadi segala sesuatu ada kronologinya gitu loh. Nah, kronologinya kalau berbicara kenapa Yesus harus mati, ini panjang sekali. Ini panjang. Kita merunut ke bawah, ke ujung-ujung, ke awal-awal gitu. Kenapa Yesus harus mati? Ya karena ada awal itu. Karena tanpa ada awal itu Yesus mungkin bahkan turun pun nggak perlu. Gitu. Nggak perlu mati gitu ya. Jadi masalahnya di sini begini, pemahaman rekan-rekan Muslim dan pemahaman rekan-rekan Kristen kan berbeda. Maka ketika pemahaman berbeda, maka logika pun berbeda. Logika keislaman mengatakan bahwa Nabi itu tidak bersalah, maksum, tidak berdosa, begini dan begitu. Pemahaman kekristenan tidak seperti itu. Semua terbuka, semua ditelanjangi di situ. Daud yang berzina, Yakub yang berbohong, Abraham yang berbohong, semua seperti itu, ditelanjangi semua. Begitu. Oke, gitu. Kita dulu Pak Oli. Silakan Bro Rock dan Pak Apologet mungkin nanti. Silakan Bro Rock. Tolong inline dengan pendapat teman sebelumnya supaya tidak terlalu patah. Akhirnya kita sulit sekali, kita harus merekonstruksi argumen yang sudah terbangun. Jadi yang inline gitu ya, yang selaras. Silakan. Iya, baik Bang. Kalau ditanya kenapa Yesus harus mati, kita lihat nubuatannya. Jadi dari nubuatan itu kita bisa lihat mana yang akan menggenapi. Apakah teman-teman katakan itu Quran yang menggenapi atau Injil ini sendiri yang menggenapi. Maka kita lihat nubuatannya ya. Saya coba share screen tipologi ya. Dari tipologi dulu. Ini ya. Imamat 16 ayat 6 sampai 8. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri. Dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu. Sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Asasel. Ini ayat 8 ini sebenarnya yang satu itu dilepaskan untuk hidup di hadapan Tuhan. Nah, yang saya mau tekankan sini ialah di ayat 7 ini. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan depan pintu kemah pertemuan. Nah, kita lihat waktu Yesus akan dijatuhi hukuman mati, ya, Pilatus memberikan pilihan. Apakah Yesus yang disebut Mesias ini yang akan dihukum mati atau Yesus Barabas. Nah, ini tipologinya ayat 7 ini, kedua kambing jantan ini diperhadapkan. Nah, tetapi orang Yahudi memilih Yesus ya, Tuhan kami gitu. Dialah yang dipilih sebagai apa? Ayat 6 dikatakan
sebagai lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa. Nah, ini inline dengan nubuatan ya, yang sudah tercatat, atau saya katakan ini tipologinya mengenai Yesus Kristus sebagai anak domba yang akan menghapus dosa dunia. Nah, ini sangat jelas sekali ketika Yesus yang dipilih harus mati, Barabas itu dilepaskan. Ini menggenapi ayat 8 ini. Coba Oke, sebentar Pak Rob. teman-teman Gini. Muslim Pak Rob, jelaskan. sebentar. Ya. Sebentar Pak Rob. Ya. Ini nanti Ya, Pak ya. Petunjuk Langit dan Bang Munir, tolong, ini poin bagus sekali dari Pak Rob bahwa ada nubuatan, ada tipologi tidak ujuk-ujuk. Tapi gini Pak Rob, tadi teman-teman sih mengatakan Quran itu pada posisi menyempurnakan dan memang mensummary itu meringkas. Kalau Pak Rob ini kan pendekatannya, ini banyak kok nubuatannya, tipologinya. Apakah hanya satu tipologi seperti ini saja sehingga dianggap somotologi atau sosoklogi? Oh tidak, ada banyak, tipologi. Gini, oke, kalau ya. banyak ditahan dulu. Sekarang kita lempar ke teman-teman Muslim, Pak Petunjuk Langit dan Pak Munir. Oke, jawab dikit. Ini ya, teman-teman, sebentar Pak Apologet, kita kasih pandangan ke teman-teman Muslim. Ini Pak Rob menyampaikan ada data historis kronologis yang tipologi itu gambaran, dan ini juga syarat akan nubuatan. Bagaimana, silakan ditanggapi. Oke, Apakah di coba Quran punya pendekatan yang sama atau hanya ini? coba tolong buka Yeskil pasal 18 dong. Yes. Pak Munir jangan lompat lari dulu ya. Ini kita lagi 18. Oke, silakan. Ayat berapa? Ayat 20 Bang. Tadi Anda bilang bahwa anak lembu menghapus dosa gitu kan. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati, Bang. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikannya orang fasik akan bertanggung atasnya. Jadi salah Bang kalau misalkan hubungannya apa dengan Yesus ayat itu? Anda tadi kan bilang bahwa Yesus ingin menebus dosa, kan gitu. Anak lembu akan mati kan gitu. Dan kalau kita baca di Tawarik pasal 25, tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa. Di mana Allah memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Jadi nggak ada tuh. Ya, itu korelasinya dengan keselamatan dengan Yesus itu apa? Sebentar, Pak Saya Wawan. jawab ya Pak. Ini Boleh ya. ada yang sudah angkat tangan. Yang jawab dulu, saya angkat tangan gitu tadi. Ya sebentar Pak. Makanya moderator ini kan sulit. Pak Wawan tolong jangan ikut bicara dulu, kecuali kalau angkat tangan ya. Pak Munir tadi Pak Munir mau mengkritisi apa nih? Berarti kan kembali lagi ke masalah penebusan ingin dibantah. Ya sudahlah, kita ikutin teman-teman Muslim. Sekarang dari Petunjuk Langit, Pak Munir mau menambahkan apa nih? Masih waktu Anda nih. Ya, jadi kesimpulannya tidak ada yang namanya itu dosa warisan. Artinya Tuhan itu Yesus disalib itu bukan ini bukan bahas dosa waris, Pak. Dosa waris itu bicara natur kedosaan manusia, bukan kejahatan moral. Enggak, Bapak jangan lari ke situ dulu. Ini bicara penebusan dulu. Penebusan itu bukan untuk dosa waris. Apa Pak yang mau penyaliban kan? Mumpung waktu Anda masih ada. Ya. Jadi intinya Anda ingin menyanggah bahwa penebusan itu tidak ini ya? Enggak, maksudnya Yesus disalib itu untuk menebus manusia dari dosa kan gitu. Kan gitu. Manusia itu kan atas yang dalil yang kubacakan tadi. Jadi nggak ada tuh Yesus disalib ingin menebus dosa, itulah artinya. Kurang lebihnya. Oke, saya langsung jawab ya Pak ya. Jadi teman-teman harus Pak Apologet dengan Pak Rob nih. Gantian dong jawabnya ya. Saya bisa share screen. Oke, silakan Pak. Bisa share screen. Silakan. Share screen. Silakan Pak. Oke. Saya share screen. Kok enggak kelihatan saya? Ya. Saya share screen. Bisa kelihatan ya? Ya, sudah. Jadi ya, mengapa salib itu diperlukan? Ya, karena apa? Di Keluaran 30 ayat 10 diperbesar Pak. Haruslah mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapus dosa. Pembawa pendamaian haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi nesbah itu di antara kamu turun-temurun.
Oleh karena itu di dalam Ibrani 9 ayat 22 diteguhkan lagi oleh Paulus yang ahli hukum Taurat, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, di tengah ini adalah tipologi yang saya katakan tadi, ya, bahwa Allah menyuruh Abraham membunuh anak tunggalnya dalam rangka mencobai imannya. Sebetulnya ini adalah tipologi bahwa nanti anak tunggal Allah sendirilah yang akan diturunkan. Dan di dalam perjanjian baru sudah direalisasi, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak boleh hidup yang kekal. Nah, itu satu. Kedua, tadi mengapa dosa itu tidak boleh dipikul oleh yang lain? Memang dosa perbuatan manusia itu hanya dia sendiri yang pikul, ya. Oleh karena itu dosa itu membawa maut, ya. Tetapi dosa sebagai status dosa sebagai keturunan Adam itu tidak bisa dihapuskan oleh dia sendiri, harus oleh darah Kristus. Tetapi darah Kristus ini menghapus semuanya dosa itu. Ya, jadi memang karena dia yang memikul dosa itu, dia nanti akan dimasukkan ke neraka kalau dia tidak bertobat. Tetapi karena Yesus sudah menebus dosanya dan dia menerima dengan iman, makanya dia bisa selamat. Bukan saja dosa perbuatan dia, tetapi status dosa dia, the sinful nature, ya, akibat dosa dari nenek moyangnya. Dosa ini disebut adalah status dosa, bukan perbuatan dosa, karena Adam itu adalah representatif daripada seluruh manusia. Karena dia sudah jatuh dalam dosa, semua keturunan dia sudah dapat kutukan daripada Tuhan di Taman Eden. Dan buah daripada dosa itu adalah maut. Makanya tanpa pekerjaan Kristus menebus dosa tidak ada satu pun yang selamat. Dan itu sudah ditentukan oleh Tuhan, tidak bisa diganggu-gugat bahwa pengampunan dosa harus melalui darah. Itu sudah ditentukan, itu nggak bisa diganggu-gugat. Ya, oke, terima kasih. Oke, satu lagi dari Sobat Kristen, silahkan diperkuat itu penjelasan tentang penebusan dosa. Mengapa harus penebusan dosa? Karena menurut pemahaman teman-teman Muslim mungkin bisa istilahnya langsung diampuni. Kenapa harus ada penebusan dosa? Silakan. Siapa ini? Rox, Butat atau Derion? Aku dong, sebentar. Ya, silakan. Aku mau mempertegas saya dari jawaban teman-teman tadi dari tipologi. Aku mau ngeliat dari tipologinya. Boleh aku share screen? Boleh. Dari tipologi sebenarnya udah dari sejak awal, dari masa Kain Habel itu sudah ada pengorbanan, ya. Memang mungkin di saudara-saudara Muslim tuh nggak mengetahui ini. Kejadian 4 ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah. Nih, Kain memberi hasil tanah, ya, kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu bla bla bla. Nah, ayat kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya, yaitu hasil tanah itu tidak diindahkan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas, dan disitulah terjadi pembunuhan pertama tuh. Jadi korban yang berkenan bagi hati Tuhan saat itu ya korban persembahan binatang, bukan hasil tanah. Itu satu. Yang kedua, Kejadian 22 ayat 2. Ini tipologi juga. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke sana. Persembahkanlah dia di sana, bla 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 bla. Ishak itu hampir dipersembahkan loh. Ishak itu hampir disembahkan, walaupun akhirnya diganti sebagai anak domba, ya. Tapi dia hampir disembahkan. Itulah tipologi anak sulung Allah, anak tunggal Allah. Itulah yang disebut anak tunggal Allah. Sorry ya, Yohanes 1 ayat 18. Sebentar, agak melenceng dikit aja. Ini yang disebut anak tunggal Allah. Nah, sekarang bagaimana menurut Imamat? Imamat 23 ayat 19. Imamat 23. Jadi ini bukan konsep baru, Pak. Di Islam ini bukan konsep baru. Bukan. Mereka pun melakukan Yom Kippur itu melakukan persembahan. Kemudian kamu harus mempersembahkan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa dan 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. Imam harus menunjukkan semuanya ya, silakan dibaca tuh. Nah, inilah disebut korbanot.
Sekarang mereka melakukannya itu nggak bisa. Mereka orang Yahudi sekarang tidak bisa melakukan korbanot karena apa? Korbanot itu harus dilakukan di bait Allah, nggak boleh di pasar, nggak boleh di pinggir jalan, nggak boleh, harus di bait Allah. Dan ini sudah diterangkan sama Rabi Yakov Yakov Baruh. Mereka udah 2000 tahun nggak melakukan korbanot. Karena apa? Karena nggak ada bait Allah lagi. Berarti menurut teman-teman tadi Pak Apologet, Pak Arok sama Bro Aderion ini konsep penebusan yang direpresentasikan melalui tradisi korban, ritual korban itu valid ya, ada maknanya ya, sudah ada. Oke. Sekarang begini ya teman-teman Muslim, tadi teman-teman Kristen sudah menjelaskan tentang konsep penebusan itu bukan karang-karangan orang Kristen, sudah ada sejak zaman Adam. Kain dan Habil mempersembahkan korban. Silakan dari teman-teman Muslim berkewajiban menjelaskan itu. Ini ada kerjaan nih sebentar, barusan saya tadi saya tinggal sebentar tadi karena kenapa harus Yesus mati. Jadi saya ulangi lagi ya. Di sini ada ini logika ya, sentilan logika saya berpikir gitu, logika saya kan. Sebentar Pak Tunjuk Langit, Pak ini waktu ada dengan Pak Munir, tapi tolong berkesinambungan dari tadi ada 3 orang teman Kristen sudah menjelaskan dari dalil-dalil Alkitab bahwa konsep penebusan itu bukan karang-karangan orang Kristen, sudah ada nubuatan dan itu terkonfirmasi dengan fakta-fakta teologis ya di Perjanjian Lama. Ya, oke siap. Saya cuma menanggapi sebuah logika yang benturan gitu. Maksudnya gini ya. Di penyaliban Yesus itu terlibat semua, senang semua. Artinya musuh Tuhan pun senang di situ, dia berhasil. Nah, sementara di korban kita mengorbankan binatang itu, mengorbankan hak punya kita yaitu lembu, itu justru kita bertarung dengan iblis itu. Kata iblis, jangan jangan korban. Kita berkorban gitu. Malah Ibrahim sama anaknya bertarung dengan iblis itu. Artinya gimana ya? Enggak usah. Jadi bertarunglah secara spiritual, secara rohani. Nah, sementara di pengorbanan Yesus justru bekerjasama antara musuh Tuhan dan Tuhan gitu. Nah, di sini logikanya aneh gitu. Sementara korban-korban sebelumnya itu justru pengorbanan yang bertarung antara Tuhan dan musuh Tuhan gitu. Sementara di pengorbanan Yesus kok kerjasama semua gitu, tenang semua gitu. Nah, ini sebuah logika saja gitu. Oke, lanjut, saya menyimak aja dulu. Tambah dikit Bang ya. Saya screen deh. Ini kan nyantai aja kan, kita diskusi santai ini. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan malaman pada tiang itu, tapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan. Jadi Bang, di ayat ini siapapun yang dihukum mati itu artinya dia itu manusia yang terkutuk oleh Tuhan gitu kan. Nah, apakah Yesus adalah manusia terkutuk? Kan tidak. Dan apakah Yesus datang ke dunia ini membuktikan bahwa Yesus itu yang terkutuk lah gitu kan? Kan tidak. Jadi Yesus itu datang memang akan dihukum mati kalau dari menurut ayat ini. Dan satu lagi, Yesus tidak pernah sekalipun berkata, tujuanku datang adalah untuk disalib. Bahkan Yesus itu selalu berdoa agar terhindar dari ayat cawan kematian. Itu di ayat berapa itu? Ya gitu. Boleh. Takut tangga. Oh, silakan Pak. Boleh saya jawab? Iya. Saya share screen ya. Share screen. Oh ya, oke. Share screen. Boleh ya. Ya. Ini share screen. Jadi ya. Ini ayatnya ada, kalau dicari ada, tapi terlalu panjang kalau saya masukkan ayatnya. Yesus dihukum supaya kita diampunin. Yesus dianiaya sampai mati supaya kita disembuhkan dari dosa kita. Yesus dijadikan dosa
supaya kita bisa dibenarkan di hadapan Allah karena dosa kita sudah dihapus. Yesus menjalani kematian supaya kita bisa beroleh hidup yang kekal di surga karena dosa-dosa kita sudah dihapus. Yesus menjadi manusia supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah. Yesus menjadi kutuk, ada ayatnya, supaya kita menerima anugerah keselamatan. Kalau dia tidak terkutuk di dalam salib, kita tidak bisa menerima keselamatan. Jadi dia bukan orang yang dikutuk, tapi dia dijadikan kutuk. Ya, dia bukan terkutuk karena dosa seperti manusia, tapi dia dijadikan kutuk supaya kita menerima keselamatan. Yesus dimusuhi oleh orang Yahudi supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Yesus supaya kita dimuliakan di depan Allah. Yesus turun dari surga ke dunia supaya kita bisa naik naik ke surga dari dunia ini. Ini makna salib yang seluruhnya didukung oleh Alkitab. Ayat-ayatnya semua ada, cuman saya nggak masuk, nggak cukup di sini. Ya, semua ada ayatnya. Jadi itu tujuan daripada salib, ya, supaya jelas. Itu satu. Kedua, tadi tidak ada yang orang yang kerjasama membunuh Yesus. Itu adalah dari awal, mulai dari kitab Kejadian, si iblis selalu berusaha supaya salib itu tidak terjadi. Ya, jadi itu semua pekerjaan si iblis, ya, sehingga Yesus akhirnya harus disalib. Tetapi si iblis tidak tahu bahwa dengan salib itu semua proto-evangelium yang sudah ada di kitab Kejadian bahwa anak perempuan ini, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ularnya. Iblis tidak sadar bahwa dengan salib itu justru diremukkan kepalanya, karena dengan salib ini semua manusia yang beriman kepada Yesus dosanya dihapuskan. Itu makna daripada salib, ya, berdasarkan Alkitab. Ya, bekas ini jelas ini. Satu lagi dari teman Kristen, ada yang mau menambahkan tentang tadi? Mengapa Yesus itu menanggung kutuk? Boleh. Saya dukung Pak Apologet ya. Sebentar dulu Pak Hari angkat tangan dulu. Ini Sekduran mau bahas biblical atau Sekduran mau yang itu ya, bagian bertanya? Yang apa? Yang masalah kutuk ya. Coba buka dong Yesaya 53. Emang benar. Kutuk kita yang ditanggung oleh Kristus. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5 itu jelas kok. Itu nubuatan tentang Mesias. Ya, ini di layar udah. Dia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesesaran dan yang biasa menderita kesakitan. Yang poin paling pentingnya adalah apa? Poin paling pentingnya di ayat yang kelima ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dia mati di atas kayu salib untuk memikul semua kayak semacam kesengsaraan kita karena dosa. Kalau kita tanya di dosa dalam Islam itu apa? Pasti cuma bilang melanggar perintah Tuhan. Tetapi dalam Kristen dosa itu apa? Yakobus 1 ayat 15 jelas mengatakan keinginanlah. Dari keinginan akhirnya akan berbuah menjadi dosa. Dari dosa berbuah menjadi maut. Itulah kenapa ketika Adam memakan buah pengetahuan baik dan buruk, timbullah rasa will dia. Rasa apa ya? Kayak rasa keinginan dia. Di dalam Kejadian 6 jelas tertulis lagi, kecenderungan hati manusia itu adalah berbuat kejahatan. Maka itu keluarlah air bah, Nuh. Oke, sekarang saya mau balas, mau tanggapin yang masalah penyalipan ya. Penyalipan, saya mau tanya nih. Injil duluan atau Quran duluan yang nongol? Coba yang Islam Ya, sekarang kita biar adil, Injil betul dulu. betul. Kita bahas Quran. Dari tadi kita belum dapat insight dari sisi Quran. Bukannya kami nggak mau jawab ya, Pak Munir dan Pak Tujuh Langit, tapi ini kita coba proporsional. Izinkan teman-teman Kristen ini mencoba menguji, bukan menguji lah, tapi mempertanyakan. Ya, kita pakai cara yang paling standar lah ya, logika biasa aja nih, logika standar, nggak usah logika teologi segala macam. Injil dulu atau Quran dulu yang keluar?